Bikin semua terkejut, pelatih striker timnas Indonesia malah ngomong gini. Jelang melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, memberikan wejangan kepada para penyerang skuad Garuda jelang laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga krusial menghadapi Jepang dan Arab Saudi bakal berlangsung pada 15 November dan 19 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kedua laga itu penting dimenangkan untuk menjaga harapan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat ajang ini. Yeom menilai pemain yang berlaga di liga lokal tidak kalah secara teknis dengan para pemain diaspora yang merumput di Liga Eropa. Saya melihat bahwa banyak pemain kunci yang merupakan pemain asing. Namun dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis. Tutur Yeom Ki-hun dilihat dari video unggahan akun Instagram @timnasindonesia, dikutip penulis pada Jumat, 8 November 2024. Ia meminta para penyerang timnas Indonesia meningkatkan mental dan rasa percaya dirinya. Mereka harus meyakini bahwa mereka bisa mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, tutur Yeom. Untuk para pemain Indonesia, saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya, terutama soal mencetak gol, sambungnya. Kemandirian pemain untuk berlatih mandiri juga diperlukan. Para pemain harus berlatih di area sisi lapangan, tidak hanya di depan gawang. Para pemain harus memahami pelajaran itu, lalu mereka wajib berlatih lebih banyak secara individu, ungkapnya. Selain itu, jangan hanya latihan di satu area saja. Jangan hanya berlatih di depan gawang, perlu juga sering berlatih di area sisi lapangan, karena akan banyak kesempatan juga di area itu, tutur Yeom. Saya harap itu bisa membantu mereka menjadi lebih baik, sambungnya lagi. Timnas Indonesia bakal melakoni laga berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kandang. Samurai Biru adalah tim yang terkuat di Asia. Apabila bisa menahan imbang, itu sudah menjadi pencapaian yang luar biasa bagi skuad Garuda. Sementara itu, pada 19 November mendatang, skuad Garuda akan menantang Arab Saudi. Pada laga tandang September lalu, Indonesia berhasil menahan imbang The Green Falcons dengan skor 1-1. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menilai timnas Indonesia makin kuat. Dia juga memuji para pemain naturalisasi yang dipunyai oleh tim Garuda. Moriyasu akan memimpin Jepang untuk melawan tuan rumah timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Di atas kertas, Jepang seharusnya bisa dengan mudah mengatasi timnas Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA, misalnya Takefusa Kubo DKK adalah negara terbaik di Asia dengan menempati posisi ke-15. Sementara, timnas Indonesia terpaut 115 peringkat dari Jepang alias bercokol di urutan ke-130. Dengan adanya peningkatan level tim-tim Asia, timnas Indonesia juga jelas telah melakukan penguatan luar biasa, ujar Moriyasu, dinukil dari media Jepang Geki Saka. Saya rasa mereka telah mengembangkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya, ucap Moriyasu, arsitek Jepang di Piala Dunia 2022 itu. Moriyasu juga menyoroti para pemain naturalisasi di timnas Indonesia, yang jumlahnya bertambah banyak ketimbang di Piala Asia 2023. Pertemuan terakhir kedua tim. Kini, timnas Indonesia memiliki Marten Paes, Jay Idzes, Calvin Verdong, Mees Hilgers, Nathan Joe Aon, Tom Hai, Eliano Reyenders, dan Ragnar Oratmangun, pemain naturalisasi yang belum menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketika takluk 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Saya rasa timnas Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang sangat antusias, ungkap Moriyasu. Pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia
dan menjadi naturalisasi serta berjuang untuk timnas Indonesia adalah bagian dari penguatan tim, ucap Moriyasu. Sebagian besar pemain naturalisasi ini aktif di Eropa, dan mereka adalah pemain yang sangat kuat yang kini bermain di hampir setiap posisi di timnas Indonesia, membuat mereka menjadi tim yang jauh lebih kuat, tuturnya. Dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang masih bercokol di puncak dengan 10 poin, sedangkan timnas Indonesia di ranking kelima dengan poin 3. Pesepak bola sekaligus YouTuber, Yusa Nugraha, memberikan prediksi mengenai peluang timnas Indonesia meraup poin dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga berat, yakni melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Armada Shin Tae-yong akan menjamu Jepang pada 15 November 2024. Dan pada 19 November, giliran Arab Saudi yang menjajal kekuatan timnas Indonesia di laga matchday ke-6. Daftar pemain timnas Indonesia untuk 2 pertandingan itu telah diumumkan pada Sabtu, 2 November 2024. Mayoritas daftar pemain masih dihuni mereka yang tampil di 4 laga terkini. Sebut saja Calvin Verdong, Rizky Ridho, Tom Hai, hingga Rafael Struijk. Yusa Nugraha menyebut imbang melawan Jepang akan jadi hasil yang realistis buat tim Garuda. Sementara saat bersua Arab Saudi diharapkan bisa memetik poin penuh di SUGBK. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder belum lama ini. Kalau lawan Jepang harapannya bisa seri. Kalau 3 poin menurut saya sangat sulit karena kita tahu sendiri Jepang permainannya seperti apa, ujarnya. Lawan Jepang seri realistisnya atau harapannya, dan kalau lawan Arab Saudi harapan saya pintunya masih terbuka dengan sangat lebar. Itu semoga bisa mendapatkan 3 poin karena kita main di kandang dan sudah tahu permainan Arab Saudi seperti apa. Jadi kita harus bisa melihat apa kelemahan Arab Saudi dari pertandingan sebelumnya. Dan dengan faktor kita main di kandang juga, harusnya tidak ada faktor non-teknis yang melanggar atau ya curanglah. Lanjut Yusa. Timnas Indonesia butuh 3 poin setelah 4 laga berlalu tanpa satupun kemenangan. Perinciannya, bermain imbang kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Pada matchday keempat, Timnas Indonesia takluk dari Cina. Yusa Nugraha berharap Timnas Indonesia bisa bermain lebih solid, tidak melakukan kesalahan seperti di pertandingan sebelumnya. Yang paling penting, dapat mengantisipasi situasi bola mati alias set piece. 3 dari 4 gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes saat laga melawan Bahrain dan Cina merupakan hasil dari situasi set piece. Soal itu, Yusa memberikan pandangan. Kalau itu sih mungkin masalah pemainnya di lapangan saat mereka menjaga pemain lawan. Nah, itu kan tergantung taktiknya, ada yang menjaga di zona atau man to man. Di situ mereka harus benar-benar fokus. Ulasnya. Kalau enggak konsentrasi saat man to man dan orangnya lepas dari penjagaan kita, itu akan menjadi bahaya. Seperti melawan Bahrain, orang paling belakang enggak ada yang jaga, jadi dia bisa syuting bolanya. Itu lawan lepas dari penjagaan pemain kita. Beber mantan pemain Nusantara United itu. Kita rebut kejayaan bersama dari